Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Devi Opriani SPD dengan NIM A2G223015. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Jambi. Saat ini saya bekerja sebagai guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 15 Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan materi pengaruh faktor konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi di kelas 11A SMA Negeri 15 Muaro Jambi dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan TPACK. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Kata izin ya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi makin siang itu rasa ngantuk gitu ya. Untuk memfokuskan perhatian sebelum kita masuk ke materi, pengaruh faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Ibu mau lihat fokus kamu dulu. Mbak, berikan dulu ya. Kalau ibu bilang pagi, kamu tepuk tangannya dua ya. Siang berarti tepuk tangannya 2 kali. Malam berarti tepuk tangan. Karena malam udah tidur, nggak boleh ribut, gitu ya. Coba tes pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Berarti masih fokus semua, tepuk tangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep laju reaksi. Terlebih dahulu kita mempelajari ada kaitannya dengan teori pembukaan. Sebelum kita memasuki
memasuki materi ini tentang pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi dan faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang teori tumpukan dulu. Siapa yang masih mengingat tentang apa itu tumpukan yang efektif? Pada teori tumpukan menyatakan bahwa ketika partikel reaktan bereaksi sama yang sesuai dengan tumpukan, hanya konsentrasi tertentu dari tumpukan yang menghasilkan reaksi kimia yang nyata. Perubahan yang berhasil ini disebut dengan tumpukan yang sukses atau tumpukan efektif. Tumpukan yang efektif memiliki dua syarat, yaitu posisi yang tepat dan energi yang tinggi. Bagus. Jadi teori tumpukan itu kita ibaratkan beberapa partikel ya, makin banyak partikel di dalam suatu ruang, mereka saling bertumbukan ya, saling bertumbukan, tapi tidak semua tumbukan itu membentuk reaksi. Yang membentuk reaksi adalah tumbukan yang sukses, tumbukan yang menyatu. Misalnya ini ada ibaratkan seperti bola ya, ketemu ada yang ketemunya nyatu, itu terjadi reaksi. Terjadi tumbukan ketemu lagi nyatu. Jadi tidak semua yang bertumbukan membentuk suatu reaksi. Nah, cepat lambatnya suatu reaksi itu dikenal dengan laju reaksi. Ya, ada yang masih ingat laju reaksi itu apa? Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau hasil reaksi akibat reaksi dan berkurangnya konsentrasi produk atau hasil reaksi dalam satu. Oke, jadi laju reaksi itu kita ingat untuk reaksi kimia ya. Kita misalkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D ya. Ini bereaksi ya, atau reaktan. Ini hasil reaksi atau produk. Ini dasarnya untuk reaksi kimia. Jadi kalau laju reaksi A tambah B ini, reaksi ini berkurang ya, terjadi reaksi, sementara di hasil reaksi atau produk ini bertambah. Nah, jadi cepat lambatnya suatu reaksi atau laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan. Coba perhatikan. Perhatikan, ada dua buah gambar di situ. Gambar pertama menunjukkan apa? Gambar apa di situ? Jalan raya, ya, pada keadaan sepi. Yang kedua, jalan raya pada keadaan ramai, macet, tidak beraturan ya. Jadi pada dasarnya tumbukan teori tumbukan atau tumbukan yang efektif itu ada di sekitar kita. Kita lihat contohnya. Kita misalkan kendaraan itu sebagai bereaksi, ya. Besarnya konsentrasi itu jumlah ya nak ya. Besarnya konsentrasi kendaraan yang ada di situ menyebabkan besarnya kemungkinan terjadinya tabrakan kita ibaratkan teori tumbukan. Jadi semakin padat mobil di situ, kendaraan di situ, semakin besar kemungkinan adanya tabrakan. Ya. Nah, jadi konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Setelah terjadi tumbukan, tabrakan itu terbentuklah suatu reaksi. Bukan sudah tumbuhan hancur bu, bukan itu reaksinya. Itu ibaratkan, ya. Jadi setelah terjadinya tumbukan terbentuk ada beberapa tumbukan yang membentuk reaksi. Jadi di sini ada pengaruh besarnya konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, itu salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah
Nah, dari pengamatan gambar, video, dan praktek yang nanti akan Ibu sajikan, ya, peserta didik mampu menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dengan benar. Yang kedua, dari pengamatan gambar, video, dan praktek yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dengan benar. Sebelum kita masuk, kita kembali mengingat tentang teori tumbukan ya. Coba perhatikan. Student, kembali lagi pada video pembahasan reaksi. Tahukah teman-teman bahwa reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul sel reaksinya. Nah, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya tidak ya teman-teman. Ada satu hal penting yang harus kita pelajari sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, yaitu tentang teori tumbukan. Di dalam modalnya, molekul-molekul reaksi selalu bergerak ke segala arah dan sama mungkin bukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memisah ikatan dalam molekul reaksi dan kemungkinan membentuk ikatan baru yang akan menghasilkan molekul hasil reaksi, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul-molekul zat-zat reaksinya. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya tepat dan juga molekul. Di sini, misalnya terdapat reaksi A2 plus B2 menghasilkan tunggal alden. Tumbukannya ada beberapa kemungkinan terjadi ketika molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Oke, yang pertama kita perhatikan ilustrasi. Oke, itu gambaran untuk teori tumbukan. Kalau diikuti nanti karena sudah kita pelajari, ini mengingat kembali ya. Kemudian kita lihat contoh. Hera Aronson. Nah, kembali ke tadi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ya. Di sini kita sudah jelaskan tadi ya. Kita ambil contoh kendaraan yang warna putih dan dalam keadaan rame. Sekarang konsentrasi itu jumlah ya. Coba, Anda Ibu perhatikan, kita lakukan percobaan. Di sini ada, Ibu siapkan, perhatikan ya, 2 buah botol kosong ya, 2 buah botol kosong. Kemudian yang ini, botol yang ini gelas ukur ini Ibu masukkan air ya, air mineral itu sebanyak 50 ml atau 100 ml, nanti kita masukkan ke sini ya. Kemudian ini nanti kita masukkan asam cuka sebanyak 5 ml di sini, yang satunya 10 ml. Jadi konsentrasinya berbeda ya. Ini 10 ml ya. Yang ini masukkan 5 ml. Berbeda ya konsentrasinya, jumlahnya. Kemudian ini ada 2 buah balon. Ibu masukkan baking soda ya, 10 gram. Nanti baking soda antara balon yang satu dengan yang kedua ini sama jumlahnya, jumlah airnya sama. Yang membedakan di sini adalah jumlah asam cukanya. Kita coba untuk botol pertama, kita isikan air.
kita pasang balon yang sudah diisi dengan baking soda tadi. Baking sodanya sama ya jumlahnya. Nah. Kita masukkan ya. Nah, kita lihat perbedaan dari keduanya. Ya. Nanti di dalam kelompok diskusinya silakan anak ibu identifikasi kenapa begini. Kamu cari permasalahan yang ada pada ya, apa yang ibu sajikan ini ya di dalam kelompok diskusi. Ini untuk pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian kita ke perhatikan dulu video ke paparan gambar berikut. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Di situ ada gambar yang kedua. Pertama tadi ya pengaruh gambar kedua itu ada kembang api dengan perkaratan besi. Pernah membakar kembang api? Itu gimana? Kalau dibakar apakah dia perlahan-lahan terbakarnya atau gimana? Perlahan atau langsung terbakar dengan cepatnya? Perlahan. Kembang api dihidupin itu terbakarnya perlahan atau cepat? Cepat. Kalau perkaratan besi gimana? Cepat atau lambat? Nah, nanti silakan Anda identifikasi di situ di mana letak pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Di bawahnya ada daging ya, ada daging dalam bentuk bongkahan sama daging dalam bentuk potongan kecil. Kalau kita masak itu daging, mana yang lebih dulu matang, yang bongkahan atau yang sudah dipotong-potong? Yang sudah dipotong-potong. Nah, nanti di dalam kelompoknya didiskusikan, diidentifikasikan masalah yang ada di situ. Nanti kamu cari solusi dari masalah itu di dalam kelompok diskusinya. Sekarang itu dari gambar ya, pernah minum vitamin ya, ada CDF ya, ini ketemunya yang embus ya. Kita coba, ini ada dalam bentuk satuan pil, tablet, kapsul, tablet ya, dalam bentuk tablet. Coba bawa HP kita, coba hidupkan stopwatchnya. Ini ada dalam bentuk tablet padat, ada dalam bentuk serbuk yang sudah digiling ya, untuk pengaruh luas permukaan. Jadi stopwatch sudah. Coba 1, 2, 3 kita coba ya, kalau bentuk dalam bentuk tablet berapa lama dia akan larut. Dicatat ya waktunya ya, karena nanti akan ada yang akan kami bahas di dalam KPD-nya. Kita lihat berapa lama waktunya. Kita sudah minum ya, dengan tablet dibandingkan dengan dalam bentuk serbuk. Menit lebih ya. Sekarang ini satu tablet ibu
teruskan 1 menit 56 detik. Oke, kita bandingkan dengan yang sebelum ya. 1 menit 56 detik tadi ya. Kita coba kalau yang dalam bentuk serbuk. (31 detik) ya. Jadi dalam bentuk tablet dia larut keseluruhan dalam waktu 1 menit 56 detik. Sementara dalam bentuk serbuk dia larut membutuhkan waktu 31 detik. Sekarang silakan anak ibu membentuk kelompok dari apa yang ibu sajikan dengan memperhatikan gambar dan video tentang teori pemukaan itu. Kamu kaitkan yang kamu perhatikan ini dengan mengatur konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Silakan boleh dibuka mencari literatur dari internet, boleh dibuka buku pelajarannya. Silakan duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Presentasi ke depan, kami Bu, sudah siap? Biasa. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Istiqomah, Yulia, Kina Bisnabudi,
Ini dari pengamatan gambar satu dan kata yang dipaparkan oleh ibu guru adalah mengapa balon lebih cepat besar pada tabung yang asam sukanya lebih banyak. Apa hubungan antara laju reaksi dengan gambar mobil yang ramai dan sepi, di mana letak reaksinya? Hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi adalah semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Konsentrasi adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut. Satuan konsentrasi di sini adalah molaritas. Semakin besar molaritas, semakin cepat laju reaksinya. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. 1. Masalah yang diidentifikasi: mengapa serbuk besi, potongan daging yang kecil, dan serbuk vitamin lebih cepat bereaksi dibandingkan besi utuh, bongkahan daging, dan tablet vitamin. Hubungan luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin luas permukaan bidang suatu zat, kemungkinan terjadinya tumbukan yang lebih efektif laju padam, sehingga makin besar laju reaksinya. Luas permukaan adalah luas bidang suatu tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Benda yang permukaannya luas atau halus akan mempercepat laju reaksi karena memiliki bidang sentuh lebih luas, sehingga akan lebih banyak tumbukan yang dapat terjadi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi dan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hasil pengamatan orientasi masalah yang akan dibacakan oleh Roni dan Nuril. Dari pengamatan gambar 1, terdapat gambar kendaraan ramai dan sangat sepi. Menurut kami, pada saat kendaraan ramai dan tidak beraturan, akan mudah terjadi tabrakan. Hubungan gambar dengan judul adalah kendaraan disimbolkan sebagai konsentrasi atau jumlah. Semakin besar zat reaksi atau konsentrasi, kemungkinan terjadinya tumbukan makin besar sehingga laju reaksi semakin cepat. Dari pengamatan praktek 1 yang disajikan oleh guru yang kami amati, terlihat dua buah balon yang masing-masingnya diisi baking soda dengan jumlah yang sama, yaitu 10 gram. Lalu terdapat dua buah gelas ukur yang berisi asam buka dengan jumlah yang berbeda. Gelas ukur 1 berisi asam buka 5 ml dan gelas ukur 2 berisi asam buka 10 ml. Lalu ada juga dua buah gelas ukur berisi air dengan jumlah yang sama, yaitu 100 ml. Lalu terlihat ibu guru mempersiapkan dua buah botol kosong dan air 100 ml dimasukkan ke dalam masing-masing botol. Setelah itu, botol 1 diisi dengan cuka 5 ml dan botol 2 diisi dengan 10 ml cuka. Kemudian, balon berisi baking soda dipasang pada botol yang telah diisi air dan cuka. Terlihat balon membesar. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, tabung yang asam cukanya banyak, balonnya cepat besar atau cepat bereaksi. Sedangkan tabung yang cukanya sedikit, balonnya tidak cepat membesar dan tidak sebesar tabung yang cukanya banyak. Jadi, jumlah cuka kami anggap sebagai besarnya konsentrasi bereaksi. Makin besar konsentrasi bereaksi, maka makin cepat laju reaksi. Dari pengamatan gambar 2, berdasarkan pengamatan kami, ada gambar 2 yaitu dalam bidang api dan gambar proses kepadatan besi. Adanya alat kembang api, proses reaksinya akan sangat cepat berbeda dengan proses kepadatan besi. Menurut kelompok kami, hal tersebut terjadi karena pada dalam kembang api bentuknya sudah dalam bentuk serbuk. Sementara pada kepadatan besi itu masih padat dan lembut untuk bereaksi pada waktu yang lama, tidak sama dengan dalam kembang api. Dari pengamatan gambar 3, menurut kami pada gambar 3 yaitu tadi adalah bentuk bongkahan dan daging dalam irisan. Jika dimasak maka daging dalam bentuk irisan akan lebih menggalakkan dibandingkan daging dalam bentuk bongkahan dan daging. Pada praktek 2 yang disajikan oleh kami melihat tablet kami dan sabun kami dilarutkan ke dalam air dengan jumlah yang sama. Kami dalam bentuk serbuk lebih cepat dari dalam bentuk tablet. Dari pengamatan gambar 2,3 dan pengamatan 2 yang dimakan oleh ibu guru, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan proses percobaan bentuk besi pada kembang api, potongan daging dan sayur dalam memiliki luas percobaan lebih besar dibandingkan besi padat. Dari itu, percobaan dan vitamin tablet dari berbagai literatur yang kami baca, dapat kami simpulkan bahwa juga suatu perbedaan menjadi ukuran kecil.
maka makin banyak benda tersebut. Dan mengeluarkan tumbukan melakukan luas sehingga pada semakin banyak kita tumbukan antar partikel dalam reaksi saat sehingga reaksi cepat. Baiklah, jadi tentang hasil pengamatan masalah. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kan tadi udah dijelasin, semakin besar konsentrasi maka semakin cepat laju reaksinya terjadi. Nah, coba jelaskan apa yang menyebabkan kenaikan konsentrasi ini dapat mempercepat laju reaksinya. Kami dari kelompok 4 bertanya, mengapa laju reaksi lebih cepat terjadi pada materi yang berukuran kecil daripada materi berukuran besar? Baiklah, pertanyaannya kami tampung. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 2 yang akan dijawab oleh Vina Agustina Putri. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berdasarkan teori tumbukan, dijelaskan bahwa banyak partikel yang bereaksi menyatakan besarnya konsentrasi makin besar kemungkinan terjadi tumbukan sehingga makin cepat laju reaksinya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa reaksi tumbukan terjadi pada materi yang berukuran kecil daripada materi berukuran besar? Semakin kecil ukuran materi, maka akan memperluas permukaan satu materi tersebut. Misalkan pada daging utuh yang belum dipotong, tentu dia hanya memiliki satu luas permukaan saja. Jika dimasak, tentu butuh waktu lama agar matang keseluruhannya. Beda halnya jika daging dipotong, mungkin menjadi 10 potongan, tentu akan ada 10 luas permukaannya. Tentu kalau dimasak akan lebih cepat matang. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika ukuran partikel suatu benda makin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan sehingga laju reaksi makin cepat. Baiklah, itu tadi jawaban pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Bagaimana? Apakah ada sanggahan? Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini dari penyajian kelompok 5 tadi sudah paham ya pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi Ibu Ureko, Ibu bahas kembali ya untuk memperkuat pemahaman anak Ibu. Tadi yang pertama ada gambar jalan raya sepi dan ramai. Itu pengaruh konsentrasi. Konsentrasi itu jumlah ya, dari jumlah kendaraannya banyak, itu kita ibaratkan semakin banyak terjadi tumbukan, semakin mudah terjadi reaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, balon ya. Jumlah asam cuka atau konsentrasi asam cukanya lebih banyak, balonnya lebih besar, lebih cepat bereaksi dibandingkan yang asam cukanya sedikit. Jadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi semakin banyak terjadi tumpukan di situ ya, maka reaksinya semakin banyak terbentuk, semakin cepat terjadi laju reaksi. Jadi di situ kelihatan bedanya ya.
Untuk luas permukaan, yang pertama kembang api dibandingkan dengan perkaratan besi. Kembang api itu lebih cepat reaksinya dibandingkan perkaratan besi. Kenapa? Karena kembang api itu besinya sudah dalam bentuk serbuk, ya kan? Kalau dibakar kan cepat set itu langsung terbakar. Sementara perkaratan besi butuh waktu, dia harus berinteraksi dulu dengan udara dan air baru membentuk perkaratan untuk besi. Begitu juga dengan gambar tentang daging dan bongkahan itu ya, daging yang diiris dengan bongkahan. Itu semakin banyak irisan, semakin banyak kesempatan untuk semakin kecil luas permukaannya, ya, semakin besar luas permukaan, semakin cepat terjadi reaksi. Jadi daging yang diiris kecil lebih mudah matang, lebih cepat masaknya daripada dalam bentuk bongkahan besar. Begitu juga dengan tablet yang ibu sajikan tadi ya, vitamin tablet dengan serbuk. Yang serbuk butuh waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tablet padat. Sampai di sini paham? Oke, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume ruang. Dengan demikian, tumbukan antar partikel semakin sering terjadi, ya. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian luas permukaan. Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antara partikel zat yang bereaksi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian itu untuk kesimpulan ya. Silakan disalin kesimpulannya ke LKPD. Ibu ada soal post-test yang harus anak ibu kerjakan. Soal post-test dikerjakan beserta refleksi diri ya. Sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan jawaban untuk soal post-test, refleksi diri beserta LKPD-nya tadi. Jangan lupa nama kelompoknya. Sudah semua? Baik. Untuk pertemuan berikutnya besok ya, ke depan kita akan mempelajari tentang pengaruh faktor suhu dan katalisator ya terhadap laju reaksi. Baik, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas
Semua siap. Mari mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.